Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan presentasikan pemeriksaan butiran yang lolos Ayakan nomor 200 dari kelompok 4 TKPGA. Sini ada beberapa anggota. 5 anggota dari Muhammad Ahbid, Muhammad Hilal, Muhammad Acuan, Muhammad Puspa Paradiba, Rifda Diani. Oke, sini saya akan membacakan dasar teori. Dalam spesifikasi biasanya dimasukkan syarat kebersihan agregat, yaitu dengan memberikan suatu batasan jenis dan jumlah material yang tidak diinginkan, seperti tanaman, partikel lunak, lumpur, dan lain sebagainya. Biasanya berada dalam atau melekat pada agregat. Agregat yang kotor akan memberikan pengaruh jelek pada kinerja perkerasan, seperti berkurangnya ikatan antara aspal dengan agregat yang disebabkan karena banyaknya kandungan lumpur pada agregat tersebut. Di lapangan kebersihan agregat sering ditentukan secara visual. Kebersihan agregat dapat diuji di laboratorium dengan analisa saringan basah, yaitu dengan menimbang agregat sebelum dan sesudah dicuci dan kemudian membandingkan, sehingga akan memberikan presentasi agregat yang lebih hasil dari 0,075 mm nomor 200. Kandungan bahan lolos nomor 200 0,075 mm agregat kasar menurut spesifikasi Bina Marga Divisi 4 Revisi 2 disyaratkan sebagai berikut. Nah, di situ ada ketentuan-ketentuannya. Dan di sini ada tujuannya, menentukan kandungan bahan lolos Ayakan nomor 200 ukuran 0,075 mm dan multisplit dan screen untuk bahan campuran beraspal. Kita mengambil referensinya nih dari SNI 0341219996. Metode jumlah bahan agregat yang lolos saringan 200 yang berukuran 0,075 mm. Ini silakan dilanjutkan. Ya, siapa aja? Baik, 4. Peralatan dan bahan. Pertama ada peralatan, yaitu Ayakan. Ukuran lubang Ayakan 1,18 mm nomor 16 dan 0,075 mm nomor 200. Yang kedua ada timbangan dengan ketelitian 0,1 gram. Yang ketiga ada oven, itu dapat diatur pada suhu konstan 110 kurang lebih 5 lebih derajat. Kemudian untuk ember, untuk menyimpan dan mencuci agregat agar tidak bocor. Selanjutnya ada sampel spitler. Alat yang terbuat dari logam dan berbentuk persegi panjang ini berfungsi untuk membagi agregat menjadi 2 bagian yang sama. Kemudian ada kuas, alat untuk membersihkan sisa agregat yang menempel pada cawan ataupun Ayakan pada saat pengujian berlangsung. Yang terakhir cawan, alat untuk menampung agregat pada saat pengujian. Benda uji yang digunakan pada percobaan ini merupakan 1 split, 2 screen, yang ketiga air. Silakan dilanjutkan. Rifda, silakan. Ya, selanjutnya ada prosedur pengujian. Prosedur pengujian itu berupa langkah kerja. Yang pertama, timbang benda uji yang sudah kering oven atau 1 gram. Kedua, masukkan ke dalam ember.
3. Isikan air ke dalam ember sehingga benda uji terendam, kemudian aduk benda uji dalam ember sehingga menghasilkan pemisahan yang sempurna antara butir kasar dengan butir lolosan air pencuci dengan segera ke atas susunan saringan nomor 16 dan nomor 200. Lakukan dengan hati-hati dan yang dituangkan hanya pencucinya saja atau suspensi. Selanjutnya, lakukan pekerjaan pada langkah 3 dan 4 sehingga hasil air pencuci terlihat jernih. 6. Tuangkan semua benda uji yang tertahan di ayakan nomor 16 dan nomor 200 serta yang ada dalam ember ke dalam cawan. Pastikan seluruh butiran tidak tertinggal dan tercecer. Keringkan cawan yang berisi benda uji dalam oven pada suhu 110 kurang lebih 5 derajat Celcius sampai berat tetap. Kemudian dinginkan pada suhu ruangan dan timbang beratnya atau menjadikan itu W2 gram. Dan terakhir itu hitung nilai bahan lolos ayakan nomor 200. Nggak bisa selanjutnya. Hilal, silakan. Itu belum keganti tuh. Yang satu kali. Ibu belum. Udah. Ketujuh ada data dan perhitungan. Data yang terlampir dalam formulir hasil pengujian. Perhitungan. Split benda uji 1, nilai bahan lolos nomor ayakan 200, W1 dikurang W2 per W1 dikali 100% sama dengan 2106,8 dikurang 2073,6 per 2106,8 dikali 100%. Yang hasilnya 3,285%. Terus benda uji 2, nilai bahan lolos ayakan nomor 200, W1 dikurang W2 per W1 dikali 100% sama dengan 2522,2 kurang 2,0736 per 2522,2 dikali 100%. Yang hasilnya 1,671%. Kadar lolos nomor ayakan nomor 200 split rata-rata 3,2846 ditambah 1,6711 per 2 sama dengan 2,4481%. Karena kadar lolos nomor ayakan nomor 200 dalam pengujian lebih dari 1%, jadi split tidak memenuhi syarat. Terus kedua, screen benda uji 1, nilai bahan lolos nomor ayakan nomor 200, W1 ditambah W2 per W1 dikali 100% sama dengan 2234,9 ditambah 2136,7 per 2234,9 dikali 100%. Hasilnya 4,394%. Benda uji 2, W1 plus W2 per W1 dikali 100% sama dengan 2202,8 ditambah 2162,7 per 2202,8 dikali 100%. Yang hasilnya 1,820%. Terus rata-ratanya 4,3939 ditambah 1,8204 per 2 sama dengan 3,117%. Karena kadar lolos ayakan nomor 200 dari pengujian lebih dari 1%, jadi split tidak memenuhi syarat. Setuju kesimpulan dari hasil pengujian kadar butir lolos nomor ayakan nomor 200 0,075 mm, agregat kasar dan agregat halus didapat persentase nilai rata-rata kadar butiran nomor 200 sebagai berikut. Pertama, kadar lolos nomor 200 dari bahan split sama dengan 2,481%. Maka split tidak dapat digunakan sebagai bahan campuran elaston ACBC berdasarkan
Spesifikasi Umum Bina Marga tahun 2010 Revisi 2. Yang kedua, kadar lolos nomor 200 screen sama dengan 3,107%. Maka screen tidak dapat digunakan sebagai bahan campuran elastom CBC berdasarkan Spesifikasi Umum Bina Marga tahun 2010 Revisi 2. Ya. Selanjutnya Puspa. Benda uji split dan screen dari pengujian kadar lolos nomor 200 tidak memenuhi syarat karena lebih dari 1%, akan tetapi akan digunakan maka split dan screen harus dicuci sampai kadar kurang dari yang diisyaratkan. Ya, ini ada dokumentasinya. Ada agregat, terus agregatnya nanti dimasukin ke dalam sini, terus nanti dicuci di dalam ember atau cawan ini. Ya, terima kasih. Ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.